beberapa pinjaman online yang pastinya sudah resmi di OJK. Di sini kalian hanya bermodalkan KTP saja sudah bisa melakukan limit pinjaman dari sebuah aplikasi pinjaman online yang saya bakal rekomendasikan di video kali ini. Nah, di sini kalian pasti bakal di ACC dari 3 pinjaman ini yang saya bakal rekomendasikan kepada kalian. Limitnya yang maksimal sampai 80 juta rupiah. Setelah itu juga di sini saya bakal menjelaskan kepada kalian cara melakukan pengajuan supaya diterima dari sebuah aplikasi pinjaman yang kalian ajukan. Nah, saya harap juga kalian bisa simak videonya ini sampai habis karena di sini saya bakal menjelaskan kepada kalian dan merekomendasikan juga untuk melakukan pinjaman online yang mudah dicairkan di tahun 2025 ini. Giveaway mingguan sebanyak Rp200.000 untuk 10 orang pemenang. Syaratnya cukup mudah. Teman-teman cukup komen dan like video terbaru video ini. Setelah itu kalian bisa simak videonya selama 3 menit. Berikan komentar positif di setiap videonya. Kalian wajib join grup Telegram di channel ini. Join grup Telegram ada link di setiap videonya ya. Semoga kalian bisa memenangkan giveaway setiap minggunya sebanyak Rp200.000 untuk 10 orang pemenang. Nah, yang pertama di sini saya bakal merekomendasikan kepada teman-teman semua bernama di sini Kredi One ya. Yang tadinya itu sebelumnya adalah bernama 360 Kredi ya. Di sini Kredi One ini sudah diawasi OJK. Di sini kalian hanya menggunakan KTP sudah bisa mendapatkan limit pinjaman. Kenapa saya bakal merekomendasikan di Kredi One ini? Karena orang sudah banyak melakukan pinjaman dan bunganya juga cukup lumayan rendah dan cukup umum, bunganya itu sebanyak 0,03% bunganya. Selanjutnya tenornya juga lumayan panjang yaitu sebanyak 360 hari ataupun 1 tahun paling lamanya ya. Selanjutnya tenor secepatnya itu sebanyak 3 bulan saja. Nah, di sini kalau teman-teman melakukan pengajuan dan saya ingatkan kembali, kalian harus mempunyai KTP. Setelah itu data diary kalian itu harus sesuai dengan KTP kalian. Nah, saya contohin ya, kalian klik ajukan seperti ini saja. Yang pertama dimintai namanya foto KTP. Jadi foto KTP saya harap kalian harus jelas, tidak boleh blur. Supaya apa? Supaya ketika nanti pengajuan itu lebih mudah di ACC. Nah, selanjutnya di sini kalian harus mengisi alamat itu dengan sedetail mungkin. Setelah itu di sini kalian bisa tambahkan juga namanya kode pos. Selanjutnya juga yang terakhir biasanya kalian salah itu pengisian nomor rekening. Jadi nomor rekening kalian harus sesuai dengan nama yang kalian ajukan di KTP. Kalau tidak sesuai itu pasti dapat namanya penolakan pinjaman atau tidak diberi limit dari sebuah aplikasi pinjaman yang saya rekomendasikan di video kali ini. Oke, kalau kita kembali ke halaman awal dari sebuah aplikasi pinjamannya, di sini limit yang diberi itu sebanyak 80 juta rupiah yang disediakan. Jadi nanti kalau kalian ingin mengajukan pinjaman, silakan coba ajukan pinjaman dengan sebaik mungkin. Oke, kita lanjut lagi ke pinjaman yang kedua. Pinjaman yang kedua ini saya bakal merekomendasikan yang umumnya saja sudah banyak orang gunakan, yaitu bernama Kredivo. Jadi Kredivo ini memberikan limit pinjaman untuk melakukan pembelanjaan barang ya. Jadi kalian bisa melakukan pembelanjaan barang menggunakan namanya Kredivo. Di sini limit yang disediakan dari sebuah aplikasi pinjaman yaitu yang di sini sebanyak, di sini limit yang saya dapatkan dari sebuah aplikasi pinjaman ini sebanyak Rp1.600.000. Nah, kalau limit transaksi selama 1 bulan itu sebanyak Rp600.000. Ini cukup kecil karena di sini baru awal pengajuan saja ya yang saya ajukan. Jadi nanti setiap KTP itu, setiap pengajuan namanya orang berbeda itu kalian bisa mendapatkan limit yang berbeda juga. Mungkin kalau data kalian itu sudah melakukan pinjaman dengan track record yang bagus, nanti limit kalian itu pasti bakal lebih besar lagi. Tapi di Kredivo ini kalian harus membeli barang baru bisa melakukan namanya pembayaran dengan namanya Kredivo ya. Tapi kalau kalian mengambil uangnya itu tidak bisa ya, karena Kredivo ini hanya melakukan penukaran barang saja untuk mendapatkan limit pinjamannya.
Oke, nah di Kredivo ini yang pastinya sudah diawasi OJK dan di sini bunganya juga cukup lumayan rendah ketika kalian mengajukan pinjaman untuk dari Kredivo ini ya. Dan saya ingatkan di Kredivo ini kalian harus menukarkan uang tersebut dengan namanya barang, tidak bisa melakukan namanya pinjaman kontan. Nah, tapi kalau kalian nanti diberi limit untuk melakukan pinjaman cash, itu juga bisa ya. Jadi nanti kalian bisa langsung tarik aja ketika namanya diberi limit untuk menarikkan cash, tidak perlu lagi menukar namanya barang. Yang ketiga, saya bakal merekomendasikan yang bernama Akulaku ya. Di sini diberi limit pinjaman pay later sebanyak 25 juta kalau kalian mengajukan pinjaman dari pay later. Nah, kalau pay later ini kalian harus membeli barang baru bisa melakukan namanya transaksi dari sebuah aplikasi pinjaman yang diberi limit sebanyak 25 juta rupiah. Nah, 25 juta rupiah ini tidak bisa namanya dicairkan dengan uang cash ya, harus membeli barang dulu baru nanti kalian bisa melakukan pembayaran dengan namanya pay later di aplikasi Akulaku. Nah, selanjutnya di keuangan ini juga bisa kalau kalian ingin mengajukan pinjaman dengan uang rupiah ataupun cash. Nah, di sini kalian tidak perlu memberi barang, tapi diberi limit itu cukup lumayan rendah sebanyak 3 juta rupiah. Selanjutnya tenornya itu cukup lumayan cepat sebanyak 90 hari ataupun 3 bulan saja yang disediakan dari sebuah aplikasi pinjaman Akulaku ini. Nah, pinjaman Akulaku ini sudah banyak orang yang sudah menggunakan, yang pastinya juga sudah diawasi OJK ya. Jadi kalian ketika pengajuan nanti bisa langsung di ACC, tidak perlu menunggu 1 kali 24 jam lagi. Nanti diberi notifikasi diterima atau tidak ketika kalian melakukan pengajuan. Dan saya harap kalian melakukan pengajuan di pinjaman online itu harus datanya dengan lengkap ya. Tidak boleh namanya asal-asalan. Kalau kalian mengisi data asal-asalan pasti dapat namanya penolakan saja, tidak bakal diberi limit pinjaman. Oke? Mungkin itu aja di video kali ini yang saya bisa sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat untuk kalian melakukan namanya pinjaman online di beberapa pinjaman online yang saya rekomendasikan kepada kalian. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat buat kalian yang merasa terbantu dari sebuah video saya. Kalian jangan lupa bantu like video saya terlebih dahulu, subscribe channel saya, dan hidupkan juga notifikasi